Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part sebelumnya, akhirnya sinkronisasi serangan dari Garo dan Metalbud membuahkan hasil yang sangat memuaskan, di mana Garo bisa mengakhiri kelabang raksasa tersebut dengan jurus yang berhasil disempurnakannya. Walaupun kita bisa mengetahui kalau luka yang diderita Metalbud cukup parah sampai berdarah-darah. Nah, seperti apakah cerita selanjutnya? Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 Part 9 versi Efek Anime. Cerita dilanjutkan dari sisi Amaimas yang terlihat murka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Pada kemurkaan tersebut, dia bertemu dengan seseorang yang sangat asing dan sangat kurus. Anehnya lagi, pria kurus ini memakan monster besar yang ada di sana. Jelas, hal ini membuat Amaimas terkejut siapa dia sebenarnya. Entah siapa pria misterius ini, yang pasti Amaimas memintanya untuk menjaga dirinya baik-baik. Setelah meninggalkan pria tersebut, Amaimas membopong Metalbud ke suatu tempat. Akan tetapi di satu perjalanan tersebut dia menemukan sebuah monster yang sedang memukul Flash. Sontak akan hal itu Amaimas langsung menyerangnya. Untungnya sebelum mengenai monster, pukulan Amaimas berhenti menabrak kapal besar yang dihentikan tepat oleh Saitama. Akan kapal besar yang tiba-tiba ada di sini membuat semua langsung panik lantaran secara tiba-tiba kapal itu mau menuju ke arah mereka. Akan tetapi yang menjadi perhatian dari Fubuki yang baru datang bersama gerombolannya adalah King, dikarenakan dia menyelamatkan Tatsumaki dengan seluruh kekuatannya. Kemudian Tatsumaki langsung berpikir untuk menyembuhkan kakaknya walaupun hanya sedikit saja. Dengan begitu maka Tatsumaki bisa memindahkan mereka semua dengan sekejap. Sayang sekali waktunya hanya sedikit, jadi mereka harus pergi dari tempat ini sebelum terkena kapal besar tersebut. Seperti biasa, King yang sangat waspada langsung menghentikan mereka. Alasannya sudah pasti, kapal itu akan berhenti dalam beberapa detik kemudian. Dan benar saja, sebelum mengenai mereka semua, kapal itu langsung terbalik ke sisi lain yang membendung gelombang air yang sangat besar. Orang yang melakukan ini tak lain adalah Saitama. Ditambah lagi dari atas jatuhlah bagian tubuh kelabang besar itu menimpa kapal besar tersebut, sehingga membuat gelombang semakin besar. Untungnya dengan cekatan Pigad berhasil menyelamatkan mereka semua. Ternyatanya pula, Pigad adalah pria kurus yang bertemu dengan Amaimas sebelumnya. Setelah hal itu kita ditunjukkan Saitama yang mendarat tepat di belakang dari Garo. Mendapati seseorang di belakangnya, Garo merasa kebingungan siapa lagi nih orang. Padahal semua pahlawan kelas S sudah terkapar semuanya akibat pertarungan sebelumnya. Saking hebatnya Garo beranggapan kalau semua pahlawan telah mundur lantaran tinjunya sangat sempurna. Akan tetapi, ada yang membuat hatinya merasa aneh, yaitu bagaimana bisa monster air itu menghilang. Balik lagi dari pertanyaan Garo sebelumnya, Saitama dengan muka biasa mengatakan kalau ia adalah seorang pahlawan yang sedang ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah misi. Sebaliknya, Garo juga memperkenalkan kalau dirinya adalah orang yang akan mengajar seluruh umat manusia sampai ke ambang keputusasaan, karena sekarang dia akan menjadi kejahatan yang absolut. Saitama pun membalikan pernyataan tersebut bahwa dia bukanlah penjahat, lantaran sebelumnya Garo sudah menyelamatkan anak kecil dari kelabang tersebut. Garo menjawab dia melakukan hal itu untuk menunjukkan kekuatan absolutnya, beserta akan menghancurkan siapa saja yang mengganggu jalannya. Mendengar jawaban tersebut, Saitama langsung pergi meninggalkannya, lantaran Garo bukan seperti monster. Di sini pula Saitama menegaskan kalau dirinya tertarik dengan kekuatannya dan apa yang dilakukan oleh Garo. Namun dia memberi nasihat untuk tidak bermain monster-monsteran. Tepat sekali, setelah terkena aura dari Saitama membuat Garo merasa tertekan. Karena hal ini pula dia ingin menghabisinya sekarang. Akan tetapi yang terjadi malah seperti dulu. Garo langsung terpental dengan satu serangan saja. Barulah saat itu Saitama mengingat bahwa dia pernah menjumpai Garo sebelumnya. Sebaliknya dengan pukulan tersebut Garo juga baru bisa mengingat bahwa dia langsung lupa jika dipukul oleh Saitama. Scene berpindah dari rombongan dari helikopter penyelamat. Semua pahlawan yang masih bisa bergerak diharuskan untuk mengevakuasi yang terluka. Mengingat bisa saja dalam beberapa waktu kemudian para monster muncul kembali. Tak lama setelah perbincangan itu terdengar gemuruh yang sangat besar dari suatu tempat. Ternyata suara itu berasal dari pertarungan dari Saitama manusia terkuat melawan kejahatan terkuat yaitu Garo.
Menariknya dari pertarungan ini baru Garo saja yang bisa meimbangi kecepatan dan pukulan Saitama dalam mode biasanya. Bahkan beberapa kali Saitama sampai terhempas ke tanah dengan sangat kuat sampai menghancurkan apapun. Terus yang mengerikannya lagi, Saitama bisa menghancurkan tangan dari Garo dengan ketahan kepala saja. Bisa dibilang tangan dari Garo sendiri yang tidak bisa menghancurkan kepala dari si botak ini. Dengan muka yang membosankan, malah Saitama bertanya kenapa dia menyerangnya secara tiba-tiba. Tapi yang mengejutkannya, Garo bisa meregenerasikan tangan hancurnya itu dengan sekejap saja, sambil menyerang Saitama. Alih-alih memukulnya, Saitama yang sudah muak langsung memukulnya dengan serius karena tidak mendengarkannya. Pukulannya tersebut membuat Garo sampai ke tempat dari Sekinger dengan sekejap. Jelas akan pukulan tersebut membuat Garo kena mental, dikarenakan dia sudah mencapai tujuan akhirnya. Akan tetapi, tiba-tiba tujuannya itu sirna di depan si botak berjubah. Nah, agar bisa mencapai tujuannya itu, Garo harus bisa mengalahkan Saitama pada pertarungan ini. Dikala keterpurukan itu membuat emosi dari Garo menjadi-jadi, sehingga kekuatan monsternya pun berevolusi menjadi lebih ganas dan menakutkan dari sebelumnya. Sekarang tubuhnya benar-benar seperti monster sungguhan. Baiknya di sini meski demikian Garo tidak kehilangan kesadaran. Artinya Garo sudah menyatu dengan sel monster yang dimilikinya. Sementara itu Sekinger yang melihat itu meminta lainnya untuk pergi ke kapal kecil di dekat situ agar bisa pergi dari sini. Masalahnya, Tobio malah pergi sendirian ke arah Garo. Alasannya sudah pasti dia ingin menyadarkan Garo kembali seperti dulu kala, bahwa dia bukanlah orang jahat melainkan orang yang baik. Lalu sampai ke tempat dari Garo, Tobio langsung menjelaskan kepadanya untuk berhenti bermain monster-monsteran. Bila Garo tetap seperti itu, maka semua orang akan membencinya dan menganggapnya sebagai monster beneran. Dari belakang, Saitama mengatakan kepada Garo untuk menyudahi ini semua, serta untuk bersikap dewasa. Anehnya di sini, meski Garo sudah berwujud seperti monster sungguhan, malah Saitama berpikir kalau dia hanya cosplay saja. Emang beda ya guys, botak yang satu ini. Sebaliknya dari sisi Garo akan menunjukkan betapa mengerikannya kejahatan absolut yang akan merubah dunia ini kepada Tobio. Dengan santainya Saitama malah menentangnya. Pastinya Garo yang merasa terhina langsung memukulnya dengan sangat kuat. Namun pukulannya tersebut tidak menimbulkan efek apapun, serasa dipukul pakai mainan saja. Nah, agar tempat yang penuh orang ini tidak hancur, Saitama langsung memukul Garo ke tempat yang berbeda. Dengan demikian tidak akan ada lagi orang yang tersakiti. Terus Saitama berbicara kepada Tobio apakah dia menginginkannya untuk menyelamatkan Garo. Tanpa sepatah kata apapun, Tobio langsung menyerahkan semuanya kepada Saitama apapun yang terjadi. Balik lagi ke sisi dari Garo. Sekarang dia terpental cukup jauh di tempat yang lain. Dia merasa meski telah berevolusi menjadi kuat, tetapi kekuatannya belum bisa untuk menyaingi Saitama. Selanjutnya Saitama menegaskan lagi apa alasannya melakukan semua ini. Kenapa dia tidak menjadi pahlawan saja daripada bermain-main seperti ini. Merasa dinasihati lagi, Garo semakin murka dan langsung mendaratkan pukulan mautnya itu. Terlihat dari sini Saitama mulai terkena serangan maut itu, walaupun dia masih bisa menghindarinya dengan mudah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri kalau Garo bisa menyerang beberapa kali dengan jurus mautnya yaitu God Slayer. Menariknya di sini Garo bisa membaca semua pergerakan dari si botak ini, lantaran Saitama tidak bertarung menggunakan teknik. Mengejutkannya pula, setelah beberapa serangan itu, Garo bisa mementalkan Saitama sampai menghancurkan beberapa gedung, di mana serangan ini berpusat untuk menghancurkan dari dalam. Meskipun memiliki fisik yang sangat kuat, tetapi jika tidak melatih organ dalam, maka seseorang tersebut pasti akan mati. Seperti biasa dengan muka yang datar, Saitama tidak lecet sama sekali, padahal Garo sudah mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tapi yang patut menjadi perhatian dari sini ialah ada orang dari bawah yang keluar dari bunker rahasia. Ternyata di dalam sana ada reporter dan jurnalis yang terjebak dalam gedung itu. Lalu karena hancurnya gedung ini, mereka bisa selamat dari kematian. Merasa sudah selamat, orang-orang ini berterima kasih kepada pahlawan telah menyelamatkannya. Saitama menjelaskan kalau yang melakukan semua ini adalah monster ini. Pastinya melihat monster di hadapan mereka membuat reporter tersebut merasa ketakutan walaupun berterima kasih sebelum pergi. Dikala itulah Saitama menjelaskan lagi kalau kejahatan absolutnya itu bisa digunakan untuk menyelamatkan orang. Mendapati nasihat lagi, Garo merasa sangat marah dan mendaratkan serangan ke wajah Saitama. Tapi lagi-lagi serangannya itu gagal mengenainya. Sampai-sampai pertarungan mereka berdua membuat gunung berapi serasa mau meletus. Semua orang di dekat situ langsung mengevakuasi secepatnya. Jika tidak, semua lahar dari gunung itu akan melahap semua kota ini.
Nah, yang paling epiknya lagi, akibat benturan pukulan dari Garo membuat setengah gunung itu hancur, sehingga membuat lava itu turun ke bawah. Tidak hanya itu saja yang menarik, sekarang kita dilihatkan tampilan dari Garo yang berbeda lagi. Sekarang dirinya sudah seperti iblis bersayap yang sangat kuat disertai api yang ada di lehernya. Menandakan itu adalah evolusi dari emosinya makin kesini makin menggila. Setelah melakukan pukulan penghancur tersebut, Garo dibuat terkejut karena Saitama masih belum mendapatkan luka sekalipun. Karena hal itu dia beranggapan kalau Saitama lebih kuat dari gunung tersebut. Entah mengapa setelah ini Saitama merasa sedikit senang melawannya, mengingat Garo mengingatkannya dengan King. Sekarang Saitama beranggapan bahwa Garo memiliki insting pahlawan yang kuat. Mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Cerita selanjutnya kita sambung saja di lain hari, di mana pada part berikutnya akan dilihatkan pertarungan dan wujud keren lagi dari Saitama dan Garo. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.